Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai masih bab 1 ya, besaran dan satuan, dan kita sudah sampai pada angka penting. Jadi masih lanjutan daripada angka penting. Nah, kita sudah pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan angka penting, yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian angka penting itu ada dua bagian. Ya, bagian ada yang disebut dengan angka pasti yang terletak di depan, dan ada yang disebut dengan angka taksiran yang terletak pada angka terakhir dari suatu hasil pengukuran. Nah, contohnya ini ada 2,34. Ini adalah angka penting, yang 2 dan 3 ini angka pasti, sedangkan 4 ini yang terakhir adalah angka taksiran. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita masuk ke aturan pengoperasian angka penting. Nah, pengoperasian itu artinya misalnya terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, kemudian pengkuadratan dan sebagainya. Nah, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu penjumlahan. Nah, ini ada aturannya kalau penjumlahan. Hasil penjumlahan atau pengurangan dua atau lebih angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, contohnya, ini ada dua angka yang akan kita jumlahkan, yaitu 2,34 dengan 0,345. Nah, ini kalau kita lihat 2,34 ini yang terakhir angka ragu-ragu, kemudian yang di bawah ini 0,345 adalah 5-nya angka ragu-ragu. Nah, 5-nya ya angka ragu-ragu. Kemudian kalau kita jumlah, ada aturan bahwa kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan dua angka penting, itu kalau ada unsur ragu-ragunya maka hasilnya juga akan ragu-ragu. Contohnya ini 5 sejajar dengan tidak ada, angka tidak ada, berarti anggap 0. 0 tambah 5, 0 tambah 5 adalah 5. Berarti ini adalah ragu-ragu. Karena 5 adalah ragu-ragu. Jadi hasilnya ragu-ragu, 5 ragu-ragu ini. Kemudian 4 ragu-ragu atau taksirannya, Ibu selalu sebut ragu-ragu, kebiasaan. Taksiran itu artinya sama saja dengan ragu-ragu. 4 ragu-ragu dengan 4 pasti, ada ragu-ragu berarti hasilnya nanti 4 tambah 4, 8 ragu-ragu. Nah, yang pasti itu kalau semuanya pasti. 3 pasti tambah 3 pasti, 6 pasti. Itu. Jadi 6 pasti, 3 pasti tambah 3 pasti, baru dia pasti. 2 pasti tambah 0 pasti, hasilnya 2 pasti. Nah, ternyata kita peroleh 2 angka ragu-ragu. Nah, ini ya, ada 2 ragu-ragu yang terakhir itu. Nah, ini kayak di bawahnya 6. Ya, jadi 2 ragu-ragu, 2,68, 8 dan 5 ragu-ragu. Kemudian aturannya kita kembali ke sini, hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi ini kita hilangkan saja satu, dan tidak boleh dihilangkan begitu saja, harus sesuai dengan aturan pembulatan. Nah, yang pas 5, ada aturan kemarin yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu. Kalau angkanya pas 5, jika di depannya angka genap, maka dia dihilangkan saja. Tapi kalau di depannya 5 ini adalah angka ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, contoh misalnya 2,675. 7 itu adalah angka ragu-ragu, angka ganjil. Berarti nanti 2,68 jadinya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini adalah 2,68, dibuang saja 5-nya karena di depannya genap 8. Nah, berikutnya pengurangan. Nah, ini tadi yang Ibu maksud ya, ada ketentuan-ketentuan pada pengoperasian angka penting khusus untuk penjumlahan dan
pengurangan. Angka taksiran ditambah atau dikurang dengan angka taksiran hasilnya sudah pasti angka taksiran. Angka pasti ditambah atau dikurang angka taksiran hasilnya tetap angka taksiran. Jadi meskipun ada angka pastinya, tapi kalau ditambah atau dikurang dengan taksiran hasilnya adalah taksiran. Kemudian yang pasti itu jika dua-duanya pasti. Angka pasti ditambah atau dikurang angka pasti hasilnya baru angka pasti. Begitu ya, dipahami? Nah, kita ke sini, pengurangan. Tadi penjumlahan. Sekarang ini dua angka penting kita mau perkurangkan. Misalnya hasil mengukur diperoleh 13,46 mm. Kemudian hasil mengukur ke benda kedua 2,2357 mm. Milimeter. Kemudian ini kita perkurangkan. Sebenarnya angka penting itu cuma satu angka ragu-ragunya ya. Ibu rubah dulu ini yang bilangan yang kedua. Nah, dia punya angka ragu-ragu 2. Ini sebenarnya cuma satu ini Ibu hapus dulu. Ada kesalahan penulisan. Nah, ya, kita kembali. 7 dikurangi 3. Ini 0 dikurangi 7. Tidak boleh, jadi diambil 1 di depannya 0, jadi 10. Nah, begitu ya. Maaf. Pengurangan ya. Nah, ini di atasnya kan 0 ya. Jadi 10 kurang 7, 3. Ada angka ragu-ragunya berhasil hasil ragu-ragu. Kemudian di sini tinggal 9 karena sudah diambil 1 tadi. 9 kurang 5, 4. Nah, 9 dikurangi 4, hasilnya 4, ragu-ragu. Kemudian 6 ragu-ragu dikurangi 3, di sini tinggal 5, tadi sudah diambil 1, 5 kurang 3, 2, ada ragu-ragunya berarti ragu-ragu 2 hasilnya. Nah, ini yang baru pasti, karena semuanya pasti, 4 pasti, tambah 2 pasti, 4 pasti dikurangi 2 pasti dapat 2, pasti. 3 kurang 2 semua pasti berarti 1 pasti. 1 dikurang tidak ada pasti adalah 1 pasti. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 11,2243. Nah, yang mana yang taksiran di sini? Ada 3. 2, 4, 3. Semua taksiran. Tidak boleh. Harus hanya ada 1 angka taksiran. Caranya ini kan kurang dari 5, jadi dibuang saja. Jadinya kan hasilnya 11,22 mm. Jadi harap diperhatikan karena setelah akhir pembelajaran ini akan ada tugas yang mengoperasikan angka penting. Berikutnya perkalian. Kalau hasil perkalian dan pembagian sama juga, sama hanya dengan penjumlahan dan pengurangan, sama juga aturannya. Kalau perkalian dan pembagian sama. Nah, aturan hasil perkalian pembagian dua angka penting hanya boleh mengandung angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit dari yang diperkalikan atau dibagikan. Contoh ini dua benda yang diukur diperoleh 8,141 cm, 0,22 cm dikali. Nah, hasilnya ini kalau kita kalkulator, hasilnya adalah 1,79102. Nah, dia ini hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit dari yang diperkalikan. Nah, ini kita hitung berapa angka pentingnya ini. Ini angka pentingnya semua karena angka yang bukan angka 0 termasuk angka penting. Jadi ini ada 4. Sedangkan ini angka 0 yang ada di depan angka desimal ini tuh koma tidak termasuk angka penting. Jadi yang terhitung cuma ini 1, 2. 2 angka penting. Nah, ini 4, ini 2. Hasilnya ini harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Yaitu yang ini dia ikuti 2. Jadi ini kita rubah karena ini berapa angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita rubah menjadi 2 angka penting yang sama dengan angka yang paling sedikit dari yang diperkalikan ini. Jadi jadikan saja 2. Caranya dibulatkan 1,8 ini. Ini jadi karena lebih dari 5 dijadikan ini 1 ke depan atau menambah 1 ke depan yaitu 7 menjadi 1,8. Itulah hasil perkalian. Nah, berikutnya pembagian juga begitu, sama saja. 4 ini 3. Dia harus mengikuti 3 angka penting hasilnya. Ini kalau kita bagi, kita kalkulator hasilnya 1,518 kg per meter kubik. Penulisannya tinggal 3 karena ini 4. Jadi kita rubah saja. Ini kan 8 lebih dari 5. Nanti dibulatkan ke atas. Jadinya menambah 1 ini jadi 2. Hasilnya 1,52 kg per meter kubik. Ya, paham ya?